مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Sekarang yang ke-47, menyayangi binatang. Menyayangi binatang. Binatang apapun kita sayangi, termasuk binatang yang mesti kita bunuh, kita sayangi. Bagaimana menyayangi sementara kita membunuhnya dengan tidak menyiksa. Misalnya cicak mesti kita bunuh. Bunuhnya jangan sampai kita menyiksanya. Dipotong ekornya dulu, kaki belakang yang kanan, kemudian kaki belakang kiri, tidak, tapi langsung plak. Jadi terhadap binatang yang mesti dibunuh pun kita sayang, jangan menyiksanya terlebih dahulu. Tikus mengganggu, boleh dibunuh? Boleh, karena mengganggu. Kita pukul plak begitu. Jangan dipotong sebagian-sebagiannya kemudian kesakitan baru kemudian mati, jangan. Nah, binatang yang lainnya yang tidak boleh dibunuh, kalau memang kita tidak mau binatang tersebut ada di rumah kita, tidak lantas kita bersikap yang menjadikan binatang-binatang tersebut terciderai. Ada sebagian ibu yang tidak senang kalau ada kucing di rumahnya. Ada. Karena mungkin trauma dan yang lainnya, tidak suka ada kucing di rumahnya. Tapi tidak kemudian dilemparnya dengan batu, dilemparnya dengan sandal yang bisa menciderainya, tidak. Ya tidak suka, tetapi mengusirnya dengan cara yang bagus. Ini namanya menyayangi binatang. Adapun orang-orang yang memang benar-benar suka, yaitu tidak dibahas. Namanya memang sayang binatang, tidak dibahas. Tetapi yang kita bahas adalah orang yang barangkali harus jauh dari kucing dan yang lainnya, maka ketika mengusirnya tidak sampai menciderai, karena harus disayangi. Ada seorang wanita disiksa karena kucing. Kucing itu ditahan. Karena ditahan, maka tidak bisa mencari makan. Karena tidak bisa mencari makan, maka mati. Maka orang wanita ini disiksa karena kucing. Kalaulah dia tidak memberi makan, kenapa mesti menahan? Biarkan, jangan ditahan, nanti cari makan sendiri. Kalau memang menahan, semestinya diberi makan. Ini makna sayang binatang. Kemudian bentuk akhlak yang berikutnya, yang ke-48, terus melatih diri dan memperbanyak amalan secara tersembunyi. Yang dimaksud adalah amalan-amalan yang memang utamanya dengan disembunyikan. Sodakoh kepada orang miskin, sodakoh kepada orang fakir, yang utama adalah disembunyikan. Orang lain tidak tahu. Cukup kita dengan Allah Azza wa Jalla saja. Membantu orang lain yang kesusahan, maka kita membantunya secara sembunyi-sembunyi. Ini perlu berlatih, karena itu yang utama. Bukan tidak boleh terlihat, bukan. Karena bisa jadi
dengan terlihat sehingga orang lain tahu, malah dapat 2 pahala. Pahala yang pertama adalah pahala berbuat baik. Pahala yang kedua adalah pahala karena memberikan contoh sehingga orang lain jadi mengikuti. Tetapi dengan syarat sudah pasang hati dari awal, di mana dia bersih dari riya. Kalau tidak pasang hati sehingga berpotensi muncul riya ataupun ujub, maka kembali kepada hukum asal. Hukum asal, ketaatan-ketaatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan bentuk ketaatan yang memang mesti ditampakkan, nggak perlu berlatih menyembunyikan, memang harus ditampakkan kok. Contohnya lelaki sholat jamaah, berangkat ke masjid, mau sembunyi-sembunyi gimana biar gak ketahuan orang? Sembunyi satu pohon berikutnya, ya nggak mungkin, karena ini bentuk ketaatan yang memang terlihat, yang memang kelihatan. Sholat Idul Fitri, Idul Adha malah diperintahkan berangkat melalui satu jalan, pulang melalui jalan yang lainnya. Nggak perlu belajar untuk menyembunyikan, karena itu memang ibadah yang diperlihatkan. Zakat mal, seseorang menyerahkannya kepada panitia, ini zakat dari saya, sehingga kemudian petugas zakat sudah mengetahui bahwa si fulan sudah mengeluarkan zakat. Itu untuk bentuk-bentuk ketaatan yang memang ditampakkan, diperlihatkan. Tetapi yang lebih utamanya untuk disembunyikan, kita berlatih untuk menyembunyikannya. Qiyamul lail, sholat tahajud, itu tersembunyi. Kalau memang bisa dilakukan di sepertiga malam, orang-orang sedang pada tidur, itu waktu yang sangat bagus. Yang ke-49, menyayangi pelaku maksiat dengan tidak menghinakan mereka. Menyayangi pelaku maksiat dengan tidak menghinakan mereka. Ini orang berbuat maksiat, melanggar syariat, iya. Apa kemudian kita benci? Oh jangan. Ya dibenci perbuatannya, iya. Tetapi kepada orangnya tetap lembut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana terhadap orang-orang yang belum masuk Islam? Nabi kasih, dia datang minta Nabi kasih, selama ada Nabi kasih, sampai mereka yang belum beragama Islam, apa kesannya? Teman-teman, masuk Islam kalian. Muhammad itu kalau ngasih tidak takut miskin, ngasih. Jadi terkesan dengan akhlaknya Nabi. Demikian pula kita, ibu-ibu masyiral muslimin rahimakumullah, barangkali ada di sekitar kita pemuda-pemuda yang belum dekat ke masjid, pemuda-pemuda yang senangnya cangkruan, tongkrongan, ngobrol, ngalor ngidul, buang-buang waktu. Memang kita benci perbuatannya, tetapi secara persikapan kita berlemah lembut, dan insya Allah mereka akan terkesan dengan kelemah lembutan kita. Ada seseorang yang dia memusuhi Nabi, kemudian dia ditangkap oleh para sahabat. Nabi putuskan diikat di salah satu tiang di masjid.
Tetapi perlakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, menyiapkan makanannya, memberikan makanannya dan seterusnya, sampai di hari ketiga dia terkesan dan dia masuk Islam. Dia diikat karena memang musuh. Tetapi perlakuan dari Nabi dengan akhlak yang sedemikian rupa, musuh tadi akhirnya terkesan dengan akhlak lalu masuk Islam. Jadi ibu kalau misalnya melihat ada pemuda mabok-mabok, telinganya dilobangin, dikasih pelak ban biasanya gitu ya, lebar sekali dilobangin. Ibu benci, ini orang kok mabok, ini orang kok adabnya jauh dari adab Islam, benci perbuatannya, tetapi tetap berlemah lembut secara persikapan biar mereka mendapatkan kesan akhlak-akhlak Islam, siapa tahu jadi jalannya taubat. Nah, kemudian yang ke-50, sangat besar nerimonya atau qanaah, tidak mengejar-ngejar urusan duniawi. Ini akhlak yang sangat tinggi sekali. Akhlak yang sangat tinggi sekali kalau kita sudah sampai bisa nerimo. Kalau memang sudah cukup, terus ngapain ngejar-ngejar terus? Ini anak ada 5 misalnya, masing-masing sudah dikasih satu rumah, sudah dikasih ini, pendidikan sudah selesai, terus mau apa lagi? Apa mau masih ngejar-ngejar terus? Sementara waktu yang ada bisa dimaksimalkan untuk banyak bertakorup. Capeknya menjadi berkurang sehingga malamnya bisa qiyamul lail. Aktivitasnya sudah mulai berkurang sehingga bacaan Al-Qur'annya lebih banyak. Kesibukannya sudah mulai berkurang sehingga bisa taklim, majelis taklim, ngaji, tafaqquh fiddin. Ini karena bisa nerimo. Tapi kalau nggak bisa nerimo, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang kalau dikasih emas 1 lembah, dia mesti pengen mendapatkan lembah yang kedua. Kalau sudah mendapatkan lembah emas yang kedua, mesti pengen yang berikutnya, dan tidak pernah sampai berhenti, kecuali yang menghentikan adalah tanah disumpel di mulutnya. Artinya ketika sudah mati baru berhenti. Itu memang sifatnya duniawi seperti itu. Hulwun wa hudrun, manis dan hijau. Manis enak dirasa, hijau sedap dipandang. Maka kalau ngikuti duniawi nggak ada habis-habisnya, nggak bisa nerimo. Tapi qanaah dengan yang sudah Allah cukupkan, sudah selebihnya untuk banyak bertakorup. Ini berbicara untuk orang yang hartanya berlebih. Demikian pula untuk orang yang ditakdirkan hartanya tidak berlebih. Hartanya Allah takdirkan berkekurangan, tidak berkelapangan tetapi berkesempitan. Logisnya yang real, misalnya kebutuhan di Surabaya misalnya per hari 50.000 misalnya 50.000, tapi dia per hari pendapatannya 30.000, dia harus tetap bisa nerimo.
diatur sehingga bisa dirasa cukup. Sesungguhnya ia tidak cukup, tapi diatur-atur sehingga bisa terasa cukup. Pengen ayam, ditahan dulu, ganti tempe, nanti ayamnya barangkali sebulan sekali. Anak-anaknya pengen disekolahkan di lembaga pendidikan yang ternama, ya tentunya tidak bisa. Cari lembaga pendidikan yang lain yang tidak sebagaimana yang ternama, tetapi bagus secara kurikulum. Diatur, sehingga kemudian dirasa cukup. Kalau bisa mengatur dan merasa cukup alias nerimo alias qanaah, orang semacam ini tidak lantas terdorong utang. Tidak. Utangnya kalau kepepet. Kalau tidak kepepet tidak utang. Yang jelas yang ada disyukuri, diatur sebisa mungkin. Jadi baik yang Allah takdirkan berkelapangan ataupun yang Allah takdirkan berkesempitan, semuanya harus bisa nerimo, semuanya harus bisa qanaah, tentunya dengan persikapan yang masing-masing sesuai keadaannya. Yang berkelapangan nerimonya bagaimana, yang berkesempitan nerimonya bagaimana. Yang berkelapangan qanaahnya bagaimana, sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, dan yang berkesempitan qanaahnya bagaimana. Sedikit kisah, ibu tentunya sudah ada yang mengetahui. Namanya siapa? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, sahabat yang sangat kaya raya. Orang sekarang mungkin bilangnya konglomerat. Suatu ketika dia berpuasa, begitu dihidangkan makanan untuk berbuka, malah dia nggak bisa makan, malah nangis. Kenapa nangis ibu? Kenapa nangis ibu? Soalnya ingat Mus'ab bin Umair. Soalnya ingat Mus'ab bin Umair. Siapa Mus'ab? Salat jamaah maksudnya. Untuk mendapati takbiratul ihramnya imam. Ini bentuk akhlak kepada Allah. Kita sudah bahas pada awal pertemuan, akhlak ada dua. Akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama makhluk. Nah, bentuk akhlak kepada Allah, ketika kadar akhlaknya semakin tinggi, maka orang tersebut tidak rela kalau sholat sekedar jamaah, tidak rela. Sudah jamaah bagus, tetapi harus ditingkatkan. Gimana setiap kali sholat jamaah mendapatkan takbiratul ihramnya imam. Imam memulai sholat Allahu Akbar, maka jamaah yang laki-laki juga mengikutinya langsung Allahu Akbar. Ini namanya mendapati takbiratul ihramnya imam. Sementara ini yang suka-suka terjadi, berusaha keras mendapati takbiratul ihramnya imam itu ketika program arba'in, kata mereka. Jadi kalau haji sholat sebanyak 40 kali sholat berjamaah mendapati takbiratul ihramnya imam, maka mereka berlomba-lomba sebelum zuhur berangkat.
malah sebelum adzan berangkat, biar tidak terlewatkan dari takbiratul ihramnya imam. Namanya program arba'in. Yang suka-suka terjadi seperti itu. Tapi begitu sampai rumah nggak ada program arba'in, ya sholat jamaahnya saja tidak, apalagi sholat jamaah dengan dapatin takbiratul ihramnya imam. Dan sesungguhnya sholat arba'in yang disebutkan di dalam syariat bukan itu. Bukan sholat berjamaah dengan takbiratul bersama imam sebanyak 40 kali sholat dan masjidnya Masjid Nabawi. Bukan. Itu hadisnya lemah. Itu hadisnya lemah. Tetapi yang dimaksudkan di dalam hadis yang sahih, masjidnya tidak dibatasi Masjid Madinah, tetapi masjid manapun di muka bumi termasuk Masjid As-Salam. Masjid manapun. Kemudian yang dimaksud 40 bukan 40 sholat, tapi 40 hari. Jadi selama 40 hari sholat 5 waktu kali 40 hari selalu berjamaah dan tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihramnya imam, maka Allah jamin terhindar dari kemunafikan dan tidak disentuh oleh api neraka. Ini bagi laki-laki. Jadi tidak dibatasi Masjid Nabawi, tetapi masjid dimanapun di muka bumi. Ini yang laki-laki, bapak-bapak yang laki-laki mesti memprogramkan program ini. Nanti berikutnya ya seumur hidup diupayakan sholat jamaah mendapati takbiratul ihramnya imam. Ada statement yang bagus dari kalangan salaf, dimuat di dalam buku saya lupa judulnya, tetapi buku itu dinyatakan sangat bagus oleh Ibnu Taimiyah terkait dengan permasalahan ubudiyah. Jadi ada orang untuk bisa mendatangi sholat jamaah dan mendapati takbiratul ihram, dia membuat satu prinsip. Apa prinsipnya? Kita ini orang merdeka. Orang merdeka itu tidak seperti budak. Yang namanya budak baru berbuat ketika disuruh-suruh, itu budak. Budak yang namanya berbuat, yang namanya bekerja ketika disuruh-suruh. Orang merdeka tidak disuruh-suruh, tidak nunggu diperintah-perintah. Orang merdeka kok. Nah, apakah kita mendatangi sholat jamaah nunggu disuruh-suruh dulu kayak budak? Nah, dia membuat disiplin pada diri, akhirnya selalu ke masjid gak nunggu adzan. Karena adzan dia posisikan sebagai nyuruh-nyuruh. Adzan itu nyuruh-nyuruh, ngajak-ngajak. Gak usah disuruh-suruh, gak usah diajak-ajak. Kita merdeka bukan budak, sehingga selalu datang sebelum adzan, sebelum disuruh. Akhirnya selalu sholat jamaah dan tidak pernah tertinggal dari takbiratul ihramnya imam. Ada fadilah yang lain. Kenapa mesti menyegerakan berangkat di awal biar tidak tertinggal dari takbiratul ihramnya imam? Apa fadilah lainnya? Bisa sholat qobliyah, apalagi zuhur. Zuhur itu diperintahkan berapa rakaat qobliyahnya? 4 rakaat. Lah kalau datangnya tidak di awal, apa bisa 4 rakaat? Gak bisa. Paling 2 rakaat. Itu pun kalau terkejar. Kalau gak terkejar, gak qobliyah sama sekali. Maka dengan datang di awal, dengan memiliki prinsip tidak tertinggal dari takbiratul ihramnya imam, maka akan bersegera datang di awal dan bisa sholat sunnah nafilah qobliyah.
Ini perlu berlatih, perlu mendisiplinkan diri. Yang ke-52, senantiasa mengkhawatirkan masuknya penyakit ke dalam ilmu dan amalannya. Kita ngaji, tujuannya apa? Mendapatkan ilmu. Awas, hati-hati jangan terkena penyakit. Kita beramal, awas, hati-hati jangan terkena penyakit. Penyakitnya ilmu itu apa? Penyakitnya ilmu itu apa? Orang yang berilmu itu penyakitnya syubhat. Orang yang berilmu itu penyakitnya syubhat. Akhirnya bersikap tidak semestinya. Orang berilmu, tetapi kemudian mengelompok secara sendiri, membuat komunitas sendiri, di mana orang yang tidak seperti komunitas ini tidak ada baiknya, tidak ada kebaikannya. Nah, semacam ini dibisikkan oleh setan. Ngaji nggak usah kemana-mana, cukup di sini saja, mengelompok dengan kelompoknya sendiri, karena merasa ilmu yang di sini ilmu yang paling benar dan gurunya orang yang paling berilmu. Itu di antara penyakit. Yaitu syubhat. Dipandangnya yang selain kelompoknya ada kesalahan-kesalahan dan bahkan kesalahannya fatal, diri mereka yang paling selamat. Ini diantara penyakit ilmu. Hati-hati dari penyakit semacam itu. Kemudian penyakitnya amalan apa? Orang beramal bisa menjadi melemah karena ada syahwat. Orang melakukan amalan tersebut bisa menjadi lemah karena kena penyakit syahwat. Jadi hati-hati masuknya syahwat yang bisa menutupi semangat beramal. Sebagian ulama mengatakan kalau Anda tidak bisa bangun malam, maka coba cek. Siapa tahu di malam itu Anda berbuat dosa yang akhirnya melemahkan amalan. Kemudian penyakitnya amalan yang lainnya apa? Penyakitnya amalan yang lainnya adalah ujub. Ujub itu bangga diri dengan amalan yang diperbuatnya. Memang tidak riya, tetapi sebagai gantinya muncul ujub. Ini penyakit. Di suatu malam dia sholat tahajud, dia jaga ikhlas karena Allah, dia jaga. Tetapi dia kurang mengontrol hatinya, akhirnya masih bisa kecolongan juga. Ketika dia tengok-tengok kanan kiri, kok kayaknya gak ada sholat tahajud ya, cuma aku tok, cuma aku saja yang tahajud malam ini. Oh, ujub.
memang dia tidak ada ria, tetapi kemudian ujub, bangga diri dengan amalan yang diperbuatnya, padahal sesungguhnya kalau dia mau mengontrol hati, semestinya dia sampai pada pemahaman, aku bisa bangun malam dan sholat ini siapa yang memberikan kekuatan? Allah. Ada apa ujub? Ada kabarnya si fulana? Gimana kabarnya fulana? Kalau suka-suka nanya, ini bentuk akhlak yang mulia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bermajlis, kemudian Nabi kehilangan seseorang sahabat yang biasanya ada kok gak ada, biasanya kelihatan kok gak kelihatan. Nabi bertanya, suatu ketika ada seorang sahabat yang tidak kelihatan. Namanya siapa? Namanya Qais bin Thabit. Dia tidak kelihatan. Maka Nabi bertanya, di mana dia kok gak kelihatan? Kemudian Nabi menyuruh seseorang untuk melihat ihwalnya. Coba tengok di rumahnya. Begitu ditengok di rumahnya, lagi nangis dijumpainya. Kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Kamu gak terlihat di majelisnya Nabi. Maka Nabi menanyakan. Dia jawab, aku menangis karena saya takut aku ini ahli neraka. Telah turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian melebihi volumenya suara Nabi. Sekarang begini, ada gak di antara orang-orang yang suaranya keras seperti saya? Gak ada. Saya ini suaranya sangat keras, melebihi suaranya Nabi. Berarti aku ini neraka. Ketakutannya menjadikan nangis terus di rumah. Kemudian dilaporkan kepada Nabi tentang yang terjadi begini-begini ya Rasulullah. Maka Nabi menyampaikan, kasih tahu dia bahwasanya dia akan menjadi syahid nantinya. Dan benar terjadi pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Qais bin Thabit terlibat di dalam peperangan Yamamah dan gugur sebagai syahid sebagaimana yang Nabi katakan. Nah, jadi Nabi itu menanyakan sahabat yang tidak kelihatan. Gimana si fulan, mana si fulan, gimana. Maka ini akhlak yang mulia. Demikian juga kita biasa berkumpul, ketemu, rutin misalnya kok gak kelihatan. Atau meskipun bukan komunitas, tapi kita kenal, kok lama gak ada beritanya, ibu ini kemana, ditanya-tanya kabarnya gimana, oh ternyata sudah pindah alamat, oh ternyata ikut suaminya keluar pulau dan seterusnya, oh ternyata sakit, ditengok, oh ternyata apa, butuh bantuan, dibantu. Ini akhlak yang mulia. Suka menanyakan kabar kawan-kawannya. Maka kita juga sampaikan kepada santri-santri mahasiswa kita, kalau kalian bermajelis, karena kan majelis taklim ya itu orangnya memang dalam satu pesantren. Lihat siapa yang nggak kelihatan, cari di mana beritanya, bagaimana keberadaannya. Suka-suka seperti itu, jangan cuek. Sudah tahu kawannya sekian lama gak kelihatan, gak pernah nanya, gak pernah cari tahu kabarnya, jangan. Itu akhlak yang tidak baik. Akhlak yang baik adalah suka menanyakan kabar. Yang berikutnya 55. Tidak berlebih-lebihan di dalam perkara yang halal. Loh, perkara halal kok nggak boleh berlebih-lebihan? Perkara halal silahkan. Perkara halal tentunya mubah. Yang dimaksud di sini tidak boleh bergelimang di dalam perkara mubah. Main futsal. Ibu main futsal apa enggak, Bu? Bapak-bapak ya, ibu-ibu gak main futsal. Bapak-bapak main futsal misalnya, boleh? Boleh. Halal, mubah. Tapi kalau
hari-harinya diisi futsal terus. Ini namanya bergelimang dengan perkara halal, perkara mubah. Sesungguhnya ini perangkap setan. Setan itu bisik-bisiki begini. Yang pertama, kita digiring untuk berbuat syirik. Karena syirik adalah perangkap yang paling mahal. Artinya kalau bisa merangkap orang berbuat syirik, maka hasil tangkapannya hasil yang paling mahal. Kalau kesyirikan tidak berhasil, setan bukan berhenti. Pasang perangkap yang berikutnya. Apa yang berikutnya? Meninggalkan kewajiban. Ini loh, nggak syirik sekedar dosa. Kalau syirik karuan, jangan sekali-kali berbuat syirik. Itu dosa yang tidak pernah Allah ampuni. Tapi kan ini bukan syirik, nggak apa-apalah sekali-kali disuruh meninggalkan kewajiban. Kemudian alhamdulillah kita selamat, kita tidak terperangkap. Apa setan berhenti? Tidak. Setan pasang perangkap yang berikutnya. Apa kata setan? Apa kata setan? Ente hebat. Ente hebat. Syirik ente tidak mau. Bagus. Meninggalkan kewajiban padahal itu bukan syirik juga nggak mau. Bagus. Nah kalau ini nggak apa-apalah. Ini kan hukumnya sunnah. Sunnah kok, nggak usah dikerjakan lah. Nggak berdosa kok. Kalau kewajiban iyalah harus dikerjakan. Kalau nggak dikerjakan berdosa. Tapi kan ini sunnah. Nggak usah lah. Sunnah ini. Kemudian kita tidak terperangkap. Kita berhasil lolos. Sehingga kita berusaha kuat untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah. Rawatib setiap hari ada 12 rakaat. Sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, setelah maghrib 2, setelah isya 2, sebelum subuh 2. Berusaha kuat mengerjakan yang sunnah-sunnah. Senin Kemis berusaha puasa. Terlebih ini bulan Sya'ban. Terlebih di bulan Sya'ban diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Kita pun berusaha sebisa mungkin untuk memperbanyaknya. Berusaha yang sunnah-sunnah. Nah, setan mengatakan, udahlah tinggalin dong sunnah ini kok. Sunnah kan tidak wajib, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Tapi kita tidak terperangkap alhamdulillah. Apa setan berhenti? Oh enggak, setan nggak berhenti. Setan pasang perangkap yang berikutnya. Apa perangkap yang berikutnya? Perangkap agar berbanyak-banyakan di dalam perkara mubah. Perangkap agar berbanyak-banyakan dalam perkara mubah. Ini kan halal, nggak haram. Ini kan halal, nggak haram, nggak apa-apa. Berbanyak-banyakan, oh nggak dosa kok, halal, mubah. Kalau kita sudah terperangkap, berarti kita masuk perangkapnya setan. Kenapa? Karena kalau orang sudah bergelimang dengan perkara mubah, perhatian kepada sunnah mulai menurun. Seharian futsal terus, capek. Wis yang penting sholat 5 waktu lah. Qobliyah zuhur alah males. Ba'da zuhur aduh udah ngantuk, habis zuhur langsung tidur. Misalnya seperti itu. Maghrib, ya, yang penting sholat maghrib, pulang segera istirahat. Ini gara-gara apa? Gara-gara bergelimang di dalam perkara mubah. Ini contohnya. Ibu-ibu masih bersama Pak Yasin? Masih bersama Pak Yasin? Ya, kalau masih bersama Pak Yasin, biar Pak Yasin yang berbicara sendirian. Ya. Ini yang ke-55. Tidak berlebih-lebihan di dalam perkara mubah. Makan boleh apa tidak? Boleh mubah, tapi senang makan.
Hari ini apa. Jadi pikirannya disibukkan makan. Padahal dia punya waktu yang bisa disempatkan untuk tadabbur Al-Quran. Kan kemarin kajian Ustadz Firanda hafizahullah ta'ala ada satu poin yang luar biasa. Agar hidup lebih bermakna, apa kata beliau? Berusaha untuk bisa berbahagia di dalam kesendiriannya. Berusaha untuk bisa berbahagia di dalam kesendiriannya. Bagaimana? Di dalam kesendirian kita, contohnya ambil Quran, baca Al-Quran, lihat terjemahnya, dipahami satu ayat, dua ayat, merasa bahagia. Nah, itu namanya bahagia di dalam kesendiriannya. Nah, tapi kalau bergelimang dengan perkara mubah, bukan tidak boleh perkara mubah, bukan tidak boleh perkara halal. Yang dipermasalahkan berlebih-lebihan, berbanyak-banyakan, bergelimang, sehingga setiap saat urusannya makanan terus, pikirannya makanan terus. Kapan sempat untuk mentadabburi Al-Quran? Saya kan sudah bisa baca. Iya, sudah bisa baca. Alhamdulillah. Tadabburnya bagaimana? Ya kalau tadabbur enggak, baca-baca aja. Tingkatkan ke tadabbur. Baca ayat Al-Quran, lihat terjemahnya, direnungi terkait dengan dirinya bagaimana. Baca ayat yang berikutnya lagi, direnungi. Ini dalam kesendiriannya, berbahagia dengan kesendiriannya, mentadabburi Al-Quran. Ini bisa dilakukan kalau orang tersebut tidak bergelimang dengan perkara mubah. Tapi kalau sudah bergelimang dengan perkara mubah, banyak keutamaan-keutamaan yang akan terlewatkan. Karena itu perangkap setan yang bisa dikatakan barangkali paling terakhir. Kalau yang paling tinggi, bagaimana agar orang terjerumus ke dalam kesyirikan, itu yang paling tinggi. Sampai pasang perangkap yang lainnya, kemudian pasang perangkap yang berupa agar kita bergelimang di dalam perkara yang halal mubah. Halal kok mubah kok, ngapain gak dimanfaatkan? Oh, kemudian kita berbanyak-banyakan kecolongan kita. Yang ke-56, saling menasehati dan senang menerima nasihat serta berterima kasih kepada pemberi nasihat. Ini akhlak yang sangat tinggi, ringan diucapkan, mudah disampaikan, tetapi prakteknya butuh latihan. Karena ada sebagian orang kalau menasehati iya, begitu dinasehati marah. Kalau mengingatkan iya, tapi kalau diingatkan tidak terima. Kalau menegur semangat, begitu ditegur nggak mau, nggak ridho. Padahal ini adalah kewajiban setiap muslim. Surat apa? Padahal ini kewajiban setiap muslim. Surat apa? Surat Wal-Asri. Wal-Asri innal insana lafi khairin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi. Saling berwasiat di dalam hak. Apa yang dipahami dengan saling? Bapak Ibu, apa yang dipahami dengan saling? Saling itu pengertiannya ada dua pihak. Saling itu pengertiannya ada dua pihak. Ada yang menasehati dan ada yang dinasehati. Ada yang mengingatkan dan ada yang diingatkan. Itu makna saling. Ada kalanya kita menasehati, ada kalanya dinasehati. Ada kalanya mengingatkan, ada kalanya diingatkan. Saya bersyukur sekali dan berterima kasih diingatkan oleh seorang ibu. Nggak tahu ibunya hadir di sini mungkin atau tidak. Jadi kita ditelepon, diminta untuk menyolati jenazah. Saya berangkat.
saya langsung mengambil tindakan sebagaimana selama ini kita lakukan. Jadi sampai di tempat, kemudian menuju ke tempat jenazah berada, kita barisan shaf, kita bagi tiga, kita sholati, selesai, kemudian nggak ada kata apa-apa, langsung jalan ke makam. Kan nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah, dan itu yang biasa kita lakukan. Kemudian ada seorang ibu ngasih masukan, ini mereka orang-orang yang belum banyak mengkaji hadis-hadis. Ini orang-orang yang mereka belum banyak mempelajari sunnah-sunnah. Jadi mereka pahamnya dengan tradisi-tradisi yang biasanya dilakukan. Kalau Ustadz caranya semacam itu, Ustadz dikesankan kaku sekali dan gak bisa dakwah masuk di sini. Masya Allah. Jadi seorang jamaah memberi masukan kepada saya. Semestinya begini Ustadz. Sebelum Ustadz memulai sholat, Ustadz sampaikan dulu sholat jenazah bagaimana. Di antaranya yang Ustadz mesti sampaikan, mendoakan mayit ya sudah ketika sholat itu, sehingga nanti mereka tidak kaget ketika sudah selesai sholat. Kita tidak amin mendoakan, karena sesungguhnya kita sudah berdoa dalam sholat. Nah, karena mereka biasanya setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mereka mendoakan Allahumma fir dan seterusnya. Mereka pahamnya itu. Loh, kalau Ustadz baru sudah selesai langsung pergi, mereka kaget. Kaku ini Ustadz. Meskipun kita sudah banyak berbuat, tetapi akhlak muslim, akhlak seorang mukmin, merasanya baru sedikit, belum banyak berbuat. Seandainya memang nyata-nyata sudah banyak dilakukan, sudah banyak diperbuat, itu pun menjadikan dia takut, jangan-jangan tidak diterima. Saya ulangi lagi, ini akhlak seorang muslim yang sejati. Berbuat banyak kayak apapun, beramal banyak kayak apapun, tetapi selalu merasanya baru sedikit. Padahal sudah menjadi donatur di sini, tapi merasanya baru sedikit. Gimana merasa sedikit? Iya, Allah kasih rezeki sangat banyak, tetapi saya baru bisa menjadi donatur di sini. Sedikit sekali. Harusnya saya bisa berbuat lebih dari itu. Padahal dia sudah sholat malam, sudah sholat sunnah-sunnah, tapi tetap merasanya sedikit. Gimana bisa merasa sedikit? Sehari semalam berapa jam sih? Sehari semalam 24 jam. Sementara saya sholat tahajud berapa rakaat? Ditambah sunnah-sunnah berapa rakaat? Berapa jam itu? Seperberapanya dari 24 jam yang Allah berikan kepada saya. Jadi selalu merasa sedikit. Bermajelis ilmu, padahal sudah memperhatikan jadwal hari apa, jam berapa ada di sini, jadwal jam berapa hari apa ada di sini, materi fikih, materi akidah, materi akhlak, materi tafsir, berusaha selalu datang. Tetapi tetap yang dirasakan baru sedikit thalabul ilminya, baru sedikit. Saya memang ngaji, ini saya kaji. Tetapi Al-Quran jumlahnya 124 surat, 114 surat. Kira-kira berapa ayat yang sudah saya pahami betul, kemudian berpengaruh pada saya? Sedikit sekali saya ini mendapatkan ilmu, sedikit sekali saya mengejar ilmu. Jadi tidak pernah merasa, wah saya sudah banyak, wah saya sudah hebat, gak pernah.
Kalau kemudian suatu ketika hadir di dalam dirinya bahwasanya dirinya sudah banyak berinfak, banyak, bahkan separuh hartanya, dan itu dia sadari separuh hartanya, itu pun bukan kemudian merasa tenang, tetapi merasa takut. Iya, kalau diterima, kalau tidak diterima bagaimana? Ini akhlak muslim. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ya, surat Al-Mu'minun ayat 60 kalau nggak salah. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang yang bersedekah, berinfak, tapi mereka takut untuk berjumpa dengan Allah. Mereka takut mati yang nantinya berjumpa dengan Allah. Aisyah radhiyallahu anha tidak paham tentang ayat ini. Ya Rasulullah, ini maksudnya bagaimana ayat? Tentang orang-orang yang bersedekah, berinfak, berbuat ketaatan, kok takut berjumpa dengan Allah? Apakah mereka pencuri? Apakah mereka pezina? Apakah mereka pembunuh? Kok takut berjumpa dengan Allah? Apa kata Nabi? La yabnat as-siddiq. Bukan begitu, wahai putri as-siddiq. Tapi mereka orang yang berbuat ketaatan, orang berinfak, bersedekah, cuma takut kalau amalannya tidak diterima. Takut kalau amalannya tidak diterima. Kita mengetahui Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat, beliau adalah yang paling baik, nomor satu. Umat Nabi sampai hari kiamat, beliau orang nomor satu terbaik. Tapi Abu Bakar Siddiq suatu ketika di dalam sebuah riwayat melihat burung hinggap dari satu ranting ke ranting yang berikutnya, dari satu dahan ke dahan yang lainnya, mematuk biji-bijian sesukanya. Abu Bakar nangis. Wahai burung, enak sekali kamu, terbang sesuka kamu, makan sesuka kamu, dan tidak ada hisab. Sementara saya berucap, berbuat, semuanya dihisab, semuanya diminta pertanggungjawaban. Nangis. Umar bin Khattab, orang terbaik nomor 2 setelah Abu Bakar Siddiq, pada kedua pipinya terdapat garis karena banyak menangis. Suatu ketika berzikir yang menjadikan dirinya jatuh pingsan karena takutnya kepada Allah, merasa masih jauh dari yang semestinya. Sehingga suatu ketika ada jenazah, orang-orang pada nyolatin, tapi Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an tidak nyolatin. Maka Umar bertanya, wahai Hudzaifah, ente ini pemegang rahasia Nabi, ente ini orang yang dikasih tahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa-siapa orang munafik. Ini ada jenazah, kok ente tidak nyolati? Apakah dia munafik? Iya, wahai Umar bin Khattab, tolong kasih tahu saya, di dalam list orang-orang munafik yang ente dikasih tahu oleh Nabi, ada gak nama Umar? Tolong kasih tahu saya, ada gak nama Umar? Allahu Akbar. Umar orang terbaik nomor 2, yang setan itu lari kalau ada Umar. Yang Nabi bersabda, sekiranya ada Nabi setelahku maka dialah Umar. Tetapi ketakutannya luar biasa, masuk dalam kategori daftar orang munafik. Allahu Akbar. Jadi inilah akhlak muslim. Yang pertama, tidak memandang dirinya telah banyak berbuat. Kalau kemudian terbersit nyata-nyata sudah
berinfak sekian, sudah berbuat sosial tinggi, maka juga tidak menjadikannya ujub, tetapi tetap takut apakah diterima. Kemudian yang berikutnya, yang ke-59, mencela seseorang yang memutus kebiasaan saling mengunjungi. Saling mengunjungi artinya ziarah. Ziarah. Kalau ada hubungan nasab namanya silaturahim. Dua-duanya diperintahkan. Silaturahim, menyambung dengan orang-orang yang ada hubungan nasab. Demikian juga ziarah, menyambung hubungan dengan siapapun yang tidak ada hubungan nasab. Ibu-ibu misalnya satu komunitas ini saling berkunjung, kapan rujaan di rumah si fulana, kapan lain waktu rujaan di fulanah yang lainnya, saling kunjung. Kapan-kapan tadabur bersama di rumahnya siapa, kapan-kapan di rumah siapa, gantian saling kunjung, itu bagus sekali. Kemudian suatu ketika ada seseorang yang memutuskan sehingga menjadikan rusak biasa saling berkunjung menjadi tidak. Orang semacam itu dicela. Dicela artinya dinasehati. Suatu kebaikan kok dirusak. Saling berkunjung itu bagus. Barangkali di sini mau dijadikan tradisi sangat bagus, sebagaimana yang pernah kita jumpai di Sinjai, Sulawesi. Kita pernah di sana selama hampir 2 tahun, makanya beberapa hal kita tahu, diantaranya saling berkunjung, gantian makan di rumah siapa, termasuk budaya. Tapi seluruh Sinjai apa enggak saya tidak tahu. Kita di Kecamatan Kajuaran. Nah, kapan ngundang? Nggak ada cara apa-apa, ngundang makan-makan di rumahnya siapa. Nanti pas kapan ngundang gantian makan-makan di rumah siapa. Nanti pas kapan gantian makan-makan di rumah siapa. Masya Allah. Sudah di masjid ya bertemu, sholat jamaah, kemudian di luar masjid masih ada acara-acara yang menyambung mereka, namanya ziarah. Namanya ziarah. Jadi tidak harus ada acara walimatul urs baru makan-makan di sana, tidak. Tetapi nggak ada acara-acara, tetapi pengen ngundang teman-teman, dan itu kita melihatnya sebagai budaya karena selalu demikian. Kapan saatnya mesti ada gantian. Nah, yang berikutnya, bersahaja, tenang, wibawa, dan sedikit berbicara. Apakah berbicara tidak boleh? Silahkan berbicara, tetapi menjadi orang yang tidak berlebih-lebihan di dalam berbicara, sehingga pembawaannya tenang, pembawaannya berwibawa. Ini akhlak yang bagus. Tapi kalau dikit-dikit ngobrol berkepanjangan, nanti ketemu lagi ngobrol berkepanjangan, nanti kembali ngobrol berkepanjangan, ngomong ngalor ngidul, ngetan ngulon, semacam itu tidak berwibawa. Semacam itu bukan menunjukkan orang yang berwibawa. Berbicara ketika memang harus berbicara, dengan tidak berlebih-lebihan. Malah banyak berbicara berarti banyak tergelincirnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, betapa seseorang berbicara dengan suatu kalimat
yang menjerumuskannya ke dalam neraka sedalam jarak antara timur dan barat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya Nabi bersabda demikian? Betapa ada orang berbicara yang menjadikannya dia jatuh ke dalam neraka sangat dalam dengan jarak antara timur dan barat, dalam sekali. Ya, berbicara dengan pembicaraan yang tidak Allah ridhoi. Maka menjadi orang yang berwibawa, orang yang tenang, berbicara ketika memang harus berbicara, jadi tidak berlebih-lebihan banyak ngomong, maka insya Allah lebih selamat karena lebih sedikit tergelincirnya. Yang berikutnya 61, menghindari bisnis perdagangan kecuali setelah mengetahui persis tentang hukum perdagangan tersebut. Ini hukumnya halal, bismillah melangkah. Ini halal, bismillah melangkah. Ini halal, bismillah melangkah. Jadi dipastikan dulu tentang posisi hukumnya, baru kemudian bersikap. Ketika halal, bismillah maju. Oh, ternyata haram atau belum jelas, nanti dulu. Ini akhlak yang bagus, di mana orang ini berarti orang wara. Orang yang wara, orang yang hati-hati dari perkara haram. Karena sesungguhnya yang halal jelas, yang haram juga jelas. Maka di antara keduanya yang dia belum tahu namanya apa? Namanya syubhat. Orang yang berhadapan dengan syubhat itu seperti pengembala di daerah perbatasan. Semoga bermanfaat bagi kita sehingga pelan-pelan kita berusaha menjadi orang yang baik akhlaknya, akhlak kepada Allah dan akhlak kepada sesama. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Ada yang mau disampaikan Ibu? Ada, Mas? Apa tadi, Mas? Ada pertanyaan? Oh, bukunya. Oh, ada yang nanya. Bukunya tinggal satu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah selalu memberikan rahmat kepada Ustadz, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Amin. Izin bertanya, di grup parenting yang saya ikuti ada yang menyarankan mengikuti kajian Ustadz Budi Azhari LC. Apakah beliau bisa dijadikan rujukan? Mohon penjelasannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu adalah bagian dari agama kita. Maka kepada siapa kita mesti mengambil, tentunya kita harus berhati-hati. Kepada siapapun yang kita ketahui bahwasanya akidahnya lurus, manhaj hal yang kurang berkenan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.